Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa Raudhah TV yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan tentang puasa dalam perspektif kesehatan. Di beberapa penelitian dalam beberapa jurnal ilmu kesehatan dan sains, dirangkum setidaknya ada 3 manfaat puasa dalam kesehatan. Yang pertama, puasa dapat meningkatkan ketahanan tubuh seseorang. Selama ini kita makan dan minum bahan-bahan yang masuk ke dalam tubuh kita, bisa jadi di dalamnya terkandung zat-zat yang beracun, ataupun bakteri, bahkan virus. Zat-zat inilah yang akan merusak tubuh kita sehingga kita bisa sakit. Tetapi sekarang kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Orang yang berpuasa, maka asupan bahan makanannya akan berkurang. Sehingga zat-zat racun yang dapat merusak tubuhnya juga akan berkurang. Ketika zat-zat yang masuk berkurang, maka sel-sel darah putih akan membentuk antibodi lebih cepat dan lebih meningkat. Maka antibodi dalam tubuh kita akan semakin banyak. Ketika antibodi kita meningkat, maka kekebalan tubuh kita terhadap virus, bakteri, atau bibit penyakit yang akan menyerang tubuh kita akan lebih kuat. Sehingga kita akan semakin sehat. Sahabat Raudhah TV yang dimuliakan Allah, manfaat puasa bagi kesehatan yang kedua adalah bahwa puasa dapat meningkatkan kesehatan jantung. Ketika berpuasa kita dianjurkan untuk lebih banyak berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, fungsi zikir adalah untuk menenteramkan hati kita. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Ketika hati kita tenang, maka detak jantung kita juga akan normal. Ketika detak jantung kita normal terus menerus, maka resiko penyakit jantung akan rendah dari tubuh kita. Dan ketika berpuasa, asupan bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita juga berkurang. Ketika zat-zat makanan itu berkurang, maka jantung kita juga tidak dipaksa untuk memompa lebih kencang yang dapat menyebabkan pembuluh darah membengkak atau menebal. Sehingga resiko penyakit jantung bisa meningkat. Alhamdulillah, dengan berpuasa, asupan bahan makan berkurang, sehingga detak jantung kita juga lebih normal. Sahabat Raudhah TV yang dimuliakan Allah, adapun manfaat yang ketiga, bahwa dengan berpuasa, daya regenerasi sel kita akan semakin meningkat. Kemampuan sel untuk memperbarui dirinya dari sel yang sudah tua atau sudah rusak, berganti menjadi sel yang baru, itu lebih cepat berlangsung ketika kita dalam kondisi berpuasa. Karena ketika kita berpuasa, kita menahan lapar, sel-sel kita yang tua atau rusak itu dipaksa untuk lebih cepat digantikan oleh sel-sel yang baru. Sehingga dengan adanya sel-sel yang baru ini, organ tubuh kita juga diperbaharui.
Kita lebih sehat, sehingga kita lebih bersemangat setelah berakhir bulan Ramadan. Sahabat Rodoh TV yang dimuliakan Allah, setelah kita mengetahui manfaat puasa dari segi kesehatan, maka layaknya kita menjaga pola hidup kita selama berpuasa. Dimulai dari sahur, aktivitas kita sehari-hari, dan juga ketika kita berbuka. Dianjurkan kepada kita untuk menyegerakan sahur. Karena sahur merupakan juga ibadah. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Bersahurlah kalian. Karena sesungguhnya dalam sahur itu ada sebuah keberkahan. Ketika kita bersahur, maka tidak perlu mengkonsumsi banyak makanan. Bukan kuantitas yang dibutuhkan, tapi kualitas makanan itu sendiri. Makanlah makanan yang seimbang gizinya, yang baik gizinya, bukan mesti yang banyak. Rasulullah malah menganjurkan kita untuk memakan kurma. Karena dalam kurma kandungan gizinya sangat tinggi untuk bisa diolah secara cepat membentuk energi. Begitu juga dengan berbuka puasa. Kita tidak dianjurkan untuk berbuka puasa dengan makanan yang mewah, makanan yang banyak. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan hanya dengan segelas air putih dan kurma. Itu bisa mengembalikan sebagian energi kita yang hilang karena kita berpuasa. Sebaiknya juga dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, mengandung mineral dan vitamin yang tinggi. Agar tubuh kita menjadi sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.